Halo, nama saya Saiful. Di YouTube saya ada saifulabdi.com ya nama saya. Kemarin sudah saya review di website saya di www.saifulkomelektronik.com ya tentang alat ini. Namun kali ini saya akan memasang di sepeda motor saya ya alat ini sebagai remote controlnya ya. Oke. Ya, kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk memasang alat ini di dalam ataupun ke sepeda motor saya ya. Saya akan jelaskan satu persatu tentang kabel-kabelnya juga ya. Oke, saya ambil dulu kabelnya. Oke, sahabat YouTube, ini adalah soket ya, sebagai penghubung kabel-kabelnya ya. Di sini ada banyak kabel. Saya akan terangkan satu persatu kabel-kabelnya, kegunaannya ya. Oke. Ya, ini kita ada soketnya, kita masukin dulu agar kabelnya mudah dilihat ya. Di sini terlalu pendek karena ada lubangnya. Oke. Kabel yang ini sama dengan ini ya, kabelnya. Yang ini kabelnya sama dengan yang ini juga warnanya. Oke, saya akan terangkan. Tentunya kabel yang berwarna hitam merah seperti ini. Ini adalah sumber jatuh daya sebagai tegangan untuk menghidupkan alat ini ya agar bekerja. Alat ini saya beli kalau nggak salah di 2008 ya, sudah cukup lama sekali, masih berfungsi dengan baik. Alat remote kontrol ini ya untuk menghidupkan sepeda motor ya. Ini kabelnya tadi sebagai jatuh daya merah dengan hitam ya. Oke. Terus di sini ada kabel kuning ya. Ada dua kabel kuning. Ini fungsinya sebagai atau kita sambungkan ke lampu sen sebagai apa namanya? Relay ya, waktu kita menghidupkan atau apa namanya? Waktu mengunci menggunakan remote ini ya. Ini remotenya, remote apa namanya, kontrolnya. Waktu kita tekan kunci ya, atau membuka kunci ya, ini fungsinya atau kita sambungkan ke lampu sen yang ada di sepeda motor tersebut ya, agar lampunya hidup berkedap-kedip ya, layaknya sama dengan remote yang ada di mobil ya. Waktu kita tekan membuka ataupun menutupnya, lampu sennya akan kanan kiri ya, atau RL hidup dengan waktu kita tekan tombol kunci dengan tombol buka ataupun alarmnya ya, dia akan berkedap-kedip lampu sennya. Oke. Itu guna kabel yang berwarna kuning ya. Oke. Dan kabel yang berwarna biru ini ya, ini warna biru, ini adalah kabel untuk menghidupkan starter ya.
kabel ini nanti kita akan sambungkan ke apa namanya yang ada di sepeda motor itu. Biasanya alat itu tersambung langsung ke dinamo ya, dan ini akan kita sambungkan ke alat itu supaya kita bisa menghidupkan dengan remote ini supaya motornya hidup ya. Oke. Dan kabel selanjutnya, kabel yang berwarna pink ya, ini pink. Ini adalah kabel alarm untuk kunci kontak pada sepeda motor tersebut agar terhindar dari pencurian ya. Fungsinya waktu kita dalam keadaan umpamanya sepeda motornya keadaan parkir ya, dan tiba-tiba ada ataupun kita ya tidak sengaja ataupun ada pencurian membobol kuncinya ya, ini kita tempelkan atau kita sambungkan ke kabel yang ada di apa namanya di sepeda motor tersebut, yang langsung ke kunci kontak kita sambungkan ini kabel yang berwarna pink ini agar alarmnya berbunyi waktu kita kontakkan kuncinya waktu dalam keadaan terkunci ya. Oke. Kabel yang dua ini ada berwarna abu-abu dengan warna apa namanya ya, ini kita kontakkan ke kabel yang dua ini fungsinya agar kita sambungkan ke klakson ya, agar suara alarmnya cukup keras ya. Oke. Itu aja. Saya akan memberikan ya satu, dan saya akan melanjut kembali untuk memasang alat ini ke sepeda motor saya. Tadi sudah saya jelaskan guna kabel-kabel yang ada semuanya di sini ya. Oke. Kalau kita membeli baru pasti ada di situ petunjuk pemasangannya ya. Sebenarnya pemasangannya ke sepeda motor gampang-gampang aja, tapi ini saya sharing buat rekan-rekan semuanya ataupun teman-teman yang belum tahu cara pemasangannya ya. Ini sebenarnya alat ini sudah lama, sudah banyak mereview alat-alat ini ya, yang lain-lain jenis. Ini saya review kembali ya ke YouTube agar bisa teman-teman melihatnya cara pemasangannya secara jelas ya. Oke, saya akan memasang alat ini ke sepeda motor saya. Oke, saya akan memasang ke sepeda motor ini ya, yang sudah saya bongkar agar mudah memasang alat remote control ini ya. Oh ya, tadi ada saya lupa, ini adalah kabel sebagai alarm ya. Ini dia alarmnya ya, ini dia kabelnya, nanti akan kita masukkan ke sini, kita sambungkan ya, kita sambungkan ke pin ini. Oke ya, ini akan saya pasang. Tahap pertama kita harus membuka bagasinya ya, agar terlihat apa namanya box tempat baterai ya, karena kita harus menyambungkan sumber jatuh dayanya kabel ini tadi ke baterai ya. Oke, sekarang akan kita sambungkan ke baterai. Oke, kita buka.
baterainya, kabelnya ya. Kita sambungkan baterai, pin positifnya kita kencangkan, bautnya kita kencangkan. Oke, sudah ya. Dan sekarang pin yang negatif kita buka dulu, yang negatifnya. Saya akan jelaskan satu persatu ya, cara memasang alat oke, kita kencangkan dulu. Iya, oke, sudah kencang. Oke, dan tahap kedua, tahap pertama sudah kita pasang kabelnya ya ke sumber daya, sudah kita pasang. Iya, ini dia, sudah kita pasang. Oke, dan kabel biru tadi kita pasang ke apa namanya, ke saklar starter sepeda motor ini ya. Oke, kabel yang biru tadi sudah saya jelaskan. Ini akan kita sambung ke keprok, atau kalau di apa namanya, ini hampir sama cara kerjanya, sama relay ya. Oke, dan kita sambungkan di sini ya, di pin kuningnya pada relay ini. Oke, sambung sudah ya. Oke, dan kabel pin yang warna biru sudah tersambung ke alat ini. Kalau di elektronik hampir sama cara kerjanya di relay ya. Oke, sudah tersambung ke alat ataupun saklar pada dinamo yang ada di sepeda motor ini ya. Oke, dan yang ke kabel yang warna pink ya, akan kita sambungkan ke kabel yang ada di stok kontak ya. Ini dia, kita cabut dulu stok kontaknya. Oke ya, setelah kita cabut, dan kabel yang berwarna pink tadi kita sambungkan ke ini sebagai alarm pencegah kunci kontaknya diganggu ya. Oke, cara kerjanya apabila kita menghidupkan kunci kontak, alarmnya akan berbunyi ya. Oke, dan kita sambungkan kayaknya sudah tersambung ya, sudah tersambung ya. Iya, ini sudah kita sambungkan, dan coba kita ya, ada yang lupa, ini kita masukkan dulu ya, karena ini pause atau full screen. Kita ganti aja kabel ya, karena screennya entah kemana ya. Saya cari dulu
ya, saya konekkan dulu ke kabel tadi ke screen ya. Oke, sudah. Sekarang Andri, ya tadi kok remote Andri? Sekarang kita tes remote-nya. Oke. Untuk alarmnya untuk mengetes alarmnya kita tes dulu ya. Ini ya. Tali. Ya, ini dia. Apakah hidup? Coba kita tes. Oke, udah ya. Berarti alatnya berfungsi, kita matiin. Oke, berarti untuk starternya sudah berhasil kita pasang ya di sepeda motor ini. Nah, sekarang kita sambungkan alarmnya, kabel alarm ya. Oke, kabel alarm sudah tersambung. Coba kita tes suaranya. Oke, sudah ya. Berarti suaranya alarmnya telah kita pasang dengan baik. Berarti kita berhasil memasangnya. Sekarang kabel yang warna kuning tadi. Oke, ini kita sambungkan ke lampu sen ya. Oke. Agar waktu kita menghidupkan kunci ataupun membuka kunci, lampu sennya menyala ya. Fungsi kabel warna kuning itu hanya untuk menghidupkan lampu sen aja waktu kita menekan remote agar lampu sennya menyala. Dan yang kedua, kita sambungkan kabel yang kedua, pin yang kedua, kabel kuning. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita lihat lampu sennya apakah berfungsi. Kita tekan tombol ini ya, tombol buka. Iya. Oke, sudah menyala ya dengan baik. Oke. Iya. Ya, alat ini telah kita pasang semuanya, kabel-kabelnya satu persatu. Ya, semoga review kali ini bermanfaat buat teman-teman YouTube ya. Sebenarnya alat ini sudah lama saya sharing kembali buat rekan-rekan YouTube. Semoga bermanfaat. Ini aja tips dari saya cara memasang alat remote control ke satu buah sepeda motor ya. Alat ini seperti ini adalah komponennya ya. Nanti kalau hasilnya sudah ada penutupnya ataupun boxnya ya, gak nampak seperti ini, lebih rapi lagi. Oke, saya Saiful. Nantikan video saya berikutnya dengan review ataupun
alat-alat elektronik yang lainnya ya, ataupun komputer, atau mau berkunjung ke website saya di www.saipulkomelectronic.com.